Pak Said, mungkin akan direalisasikan tuntutan 1% lain-lain ini? Tuntutannya bukan 1%, indeks tertentunya 1,0%. Ya. Jadi ada 3 opsi yang kita tawarkan. Yang pertama kan 8,5% sampai 10,5%. Itu dulu kita di awal Agustus menyampaikan itu. Itu tawaran awal. Tawaran kedua tadi saya sudah sampaikan di 7,77%. Karena itu angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS sudah diumumkan. Dan yang terakhir, kita mulai dari apa yang disampaikan Presiden tahun lalu, 6,5%. Jangan di bawah itu. Dari 3 opsi itu kira-kira yang bakal digolkan dulu ya? Di antara 1 ke 2. Yang 2 dan 3, usulan 8,5 sampai 10,5 itu tinggal kompromi di angka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tadi sampai Maluku Utara misal 30,5% loh pertumbuhan ekonominya. Dia bisa naik lebih dari 6,5% atau 7,77%, di atas itu. Bahkan bisa 10 sampai 12%. Nah, yang kita persoalkan kenapa Menaker tiba-tiba memunculkan 0,2 gitu loh. Padahal start awal tahun lalu dengan angka makroekonomi yang sama di inflasi dan pertumbuhan ekonomi, harusnya startnya di 6,5% dengan indeks tertentu 0,8. Jadi diskusinya harusnya di situ. Itu yang membuat buruh meradang. Kenapa ditunda? Karena saya ancam mogok nasional. Saya udah ancam dari semalam. Kalau diumumkan 21 November, maka kita mogok nasional. Kita stop produksi dengan memberitahu secepatnya. Dan tanggal 24 November ini kita udah aksi besar-besaran. Kita udah umumkan itu dan sudah minta perizinan atau pemberitahuan dari kepolisian dan sudah dipersiapkan tanggal 24 ratusan ribu mungkin atau puluhan ribu buruh seluruh Indonesia akan aksi dan mogok nasional akan dilakukan kalau memaksakan kehendak dengan angka-angka tadi. Kalau dibilang akan terjadi PHK, mari kita lihat data 2024-2025 PHK terbesar itu di Jawa Tengah. Upah paling rendah sedunia akhirat di Jawa Tengah. Di planet Tata Surya, Jawa Tengah paling rendah. Kok terjadi PHK? Berarti tidak menjelaskan itu. PHK terjadi 2 faktor. Satu, daya beli yang menurun. Nah, daya beli yang menurun, Presiden Prabowo itu percaya benar harus dinaikkan dengan cara menaikkan upah sehingga menaikkan daya beli purchasing power, sehingga tadi Bung Timbul bilang menaikkan konsumsi. Kalau konsumsi naik dengan daya beli yang naik, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang naik. Itulah kenapa Pak Presiden percaya daya beli itu ditingkatkan. Nggak mantap gitu makan tabungan. Nah, yang kedua faktornya adalah ternyata regulasi. Waktu itu ada Permendak nomor 8 tahun 2024 yang membolehkan impor dari Cina tekstil garment itu gila-gilaan. Bahkan thrifting, impor barang pakaian bekas, hancur tekstil dan garment. Sekarang udah dirubah. 2 faktor itulah penyebab PHK, bukan upah. Tapi dengan kenaikan sekitar 7,7% ini, apakah bisa tetap menjamin investasi tetap akan masuk? Itu kan aturan yang diberikan oleh mahkamah. Betul, investasi harus masuk. Tapi mahkamah mempunyai pendapat kelayakan untuk hidup juga harus dijaga. Jangan kita kerja miskin. Kerja hanya sekedar bisa membeli uang untuk makan saja 2 kali, tidak 3 kali. Kerja tidak bisa membayar uang transport, habis. Maka kata mahkamah juga harus mempertimbangkan hidup yang layak selain mengundang investasi. Nah, investasi akan datang kalau pertumbuhan ekonomi naik. Coba Anda, kalau pertumbuhan ekonomi satu negara 2%, mau masuk nggak investor? Nggak mau, kata investor gua masuk, siapa yang beli barang gua? Maka Presiden itu berpendapat daya beli. Maka daya beli salah satunya adalah menaikkan upah yang layak.